Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Seviana dengan NIM 2003102101. Perkenalkan, nama saya Gina Salmasin dengan NIM 2003102120. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Saputri dengan NIM 2003102124. Kami dari kelas 7D dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK ingin menjelaskan mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kami akan berdiskusi mengenai OJK berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Yang pertama, apakah OJK berhak menutup lembaga keuangan dengan alasan tertentu? Jawaban kami adalah berhak, karena tujuan dari penutupan lembaga keuangan oleh OJK adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, siapakah yang memimpin OJK? Jadi, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK. Dewan Komisioner itu sendiri beranggotakan 12 orang anggota yang ditetapkan oleh keputusan Presiden. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan adalah Bapak Mahendra Siregar. Lalu yang ketiga ada, apakah OJK memiliki kaitan dengan Kementerian Keuangan? Jadi menurut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, OJK kini di bawah kendali Menteri Keuangan. Nomor 4 ada, apakah kaitan OJK dengan BI? Apakah mereka mempunyai fungsi yang sama? Menurut kelompok kami, kaitan OJK dengan BI pada mulanya, Bank Indonesia memang mempunyai wewenang dan pengawasan pada sektor perbankan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, fungsi pengawasan bank dari Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, yaitu OJK. Bank Indonesia dan OJK memiliki fungsi yang berbeda. Bank Indonesia didirikan dengan fungsi menjaga kestabilitasan rupiah, sedangkan OJK berfungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian nomor 5, OJK itu sebenarnya apa? Jadi OJK itu sebenarnya lembaga independen yang memiliki tugas, fungsi, serta wewenang dalam menjalani sistem pengaturan dan juga pengawasan dalam sektor jasa keuangan. Lalu yang keenam itu ada sejarah dan latar belakang pendirian OJK. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapem LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Lalu yang selanjutnya, apa sih fungsi dan tujuan OJK? Yang pertama, kami akan menjelaskan fungsi dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian ada tujuan OJK. Tujuan OJK yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan atas terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian ada tugas dan wewenang dari OJK. Jadi Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Wewenang OJK yaitu yang pertama menjalankan pengawasan serta pelindungan terhadap konsumen di sektor perbankan, IKNB, dan industri keuangan non-bank maupun pasar modal. Kemudian memberikan maupun mencabut status terdaftar atau izin usaha, persetujuan, pengesahan, serta penetapan pembubaran lembaga keuangan. Kemudian yang ketiga memberikan perintah tertulis pada lembaga jasa finansial serta melakukan penunjukan terhadap pengelola statuter, dan yang terakhir yaitu menentukan sanksi administratif pada jasa keuangan yang diketahui melanggar. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf.